Setelah sebelumnya saya sudah membahas Boruto to Blue Vortex chapter 33 versi spoiler yang masih berupa terjemahan fans. Kali ini demi menghindari kesalahpahaman cerita, saya akan bahas versi terjemahan resminya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 33 kali ini menampilkan Sarada yang sedang melepas kacamatanya dan dia menunjukkan Mangekyo Sharingan-nya yang sedang aktif. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, ketika kau melindungi sesuatu, ada bayaran yang mahal. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 33 adalah masa depan yang hancur. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, strategi mereka berantakan akibat ambruknya Sarada dan Kawaki. Menghadapi lebih dari 1000 mamushi, langkah apa yang akan diambil Boruto dan kawan-kawan? Chapter kali ini sendiri diawali dari para mamushi yang terlihat mengepung Boruto dan kawan-kawan. Sementara Sarada masih tidak sadarkan diri berada dalam pangkuan Boruto. Konohamaru dan Mitsuki pun ada bersama mereka. Sedangkan Kawaki terlihat lemas. Dia hanya bisa duduk melihat para mamushi yang tersebar di segala penjuru. Saat itu Himawari berlari ke arahnya sambil berteriak, "Kakak!" Tapi Kawaki langsung berkata, "Tidak usah ribut, aku hanya kehabisan tenaga. Daripada mengkhawatirkan aku, lebih baik kau mengkhawatirkan Sarada saja." Sementara itu di ruangannya, Sumire bertanya kepada Boruto, bagaimana kondisi Sarada? Lalu sambil menghapus darah di sekitar mata Sarada, Boruto berkata, "Masih bernafas, nyawanya mungkin tidak dalam bahaya, tapi aku khawatir efek samping dari Mangekyo Sharingan bisa merusak matanya." Setelah itu Himawari menghampiri Boruto sambil berteriak, "Coba perlihatkan padaku." Tanpa basa-basi, Himawari langsung menggunakan cakra kyuubi-nya, lalu menyentuh Sarada dan mencoba menyembuhkan lukanya. Setelah itu Himawari berkata, "Kerusakan pada pembuluh darahnya sudah kupulihkan, pendarahannya juga sudah kuhentikan. Tapi aku tidak tahu apakah ini akan berefek pada penglihatannya." Melihat kondisi Sarada, Eida pun terlihat khawatir, tapi dia hanya bisa memanggil Sarada. Sementara para mamushi tertawa dan mengerang seperti serangga. Mendengar erangan itu, Daemon terlihat kesal. Dia berkata, "Dari tadi meracau terus, berisik dasar serangga sialan. Maju sini kalian, biar ku habisi semuanya sekaligus." Tidak lama dari itu, para mamushi pun maju serentak menyerang Daemon. Setelah itu beralih ke Inojin yang terlihat sangat panik. Dia berkata, "Bagaimanapun juga tidak bisa. Kalau seperti ini terus, kita akan tersapu bersih." Setelah itu Inojin bertanya kepada Koji di belakangnya, "Hei, sejauh mana yang kau tahu? Setelah ini apa yang akan terjadi?" Lalu Koji berkata, 4 hari yang lalu adalah terakhir kalinya aku melihat berbagai masa depan melalui Jippo. Aku mengajarkan Shindenjin no Jutsu padamu berdasarkan informasi yang bisa kudapatkan dari penglihatan itu. Tapi sejak saat itu, aku belum mendapatkan penglihatan baru." Inojin keheranan mendengarnya. Dia bertanya, "Penglihatan baru katamu?" Koji menjawab, "Masa depan yang kulihat melalui Jippo bisa muncul kapan saja. Sayang sekali, tapi bukan berarti aku bisa melihat masa depan secara bebas setiap saat. Seperti itulah kemampuan ini. Lalu sejak aku menyampaikan informasi jutsu baru padamu, perkembangan yang berbeda dari semua masa depan yang pernah kusaksikan pun dimulai." Saat itu, Amado di ruangannya entah bagaimana terlihat sedang menyimak percakapan Koji dan Inojin. Saat itu Koji melanjutkan penjelasannya dengan berkata, "Entah apa penyebabnya, tapi mamushi datang menyerang beberapa hari lebih cepat dari yang kuperkirakan. Dan yang paling parah, penyerangan ini terjadi bertepatan dengan jadwal kedatangan Kobo." Amado yang mendengar itu sempat berpikir sejenak, lalu dia berkata di dalam hatinya, "Jippo, penglihatan masa depan, hal seperti itu." Saat Amado sedang berpikir, Sumire menoleh ke arah Amado dengan tatapan penuh kecurigaan. Kembali lagi ke percakapan Koji dan Inojin. Inojin berkata, "Jadi kau pun hanya mengira-ngira, padahal selama ini kukira kau sudah tahu tentang bermacam-macam hal yang akan terjadi." Koji berkata, "Aku sudah pernah mengatakannya, bahwa mengetahui masa depan justru bisa menghancurkan masa depan itu sendiri." Setelah itu beralih ke medan pertempuran. Daemon terlihat masih melawan para mamushi. Dia sebenarnya tidak kesulitan mengalahkan para mamushi itu, tapi para mamushi itu tidak ada habisnya. Eida yang sedang Daemon lindungi saat itu bahkan merasa jijik dengan banyaknya tumpukan mayat para mamushi yang tergeletak begitu saja di sekitarnya. Lalu ada 2 mamushi yang muncul dari tumpukan mayat di belakang Eida dan sudah bersiap mengincar Eida. Beruntung saat itu ada Boruto yang langsung menebas 2 mamushi itu. 2 mamushi itu pun jatuh tanpa kepala di hadapan Eida yang membuat
membuat Eida semakin merasa jijik. Sementara Cicada yang melihat itu berkata, wah, benar-benar menjadi gunung maya, tapi pertumbuhan mamushi jauh lebih cepat. Stamina Daemon pun pasti ada batasnya. Kalau seperti ini terus, hanya masalah waktu sampai dia ambruk. Kemudian ada satu mamushi yang menyerang Daemon lagi, tapi Daemon kali ini menangkap wajah mamushi itu. Lalu dia memantulkan niat membunuh dari mamushi itu, sehingga kepala para mamushi di sekitarnya ikut hancur juga. Mereka pun ambruk seketika, tapi mereka pun terus menggandakan diri lagi, sehingga seperti tidak pernah ada akhirnya. Daemon pun terlihat sudah kelelahan. Dia berkata, gawat, aku sudah mulai lelah. Saat itu Mitsuki pun membantu mereka mengatasi para mamushi menggunakan ular-ularnya, tapi mereka tetap tidak ada habisnya. Mitsuki langsung bergabung bersama Delta dan Boruto sambil berkata, sial, tidak ada habisnya. Melihat situasi itu, Boruto menghubungi Shikamaru dengan berkata, Hachidaime, aku ingin tahu pendapatmu. Dalam situasi seperti ini, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Mendengar itu, Shikamaru terdiam. Seakan-akan dia pun tidak memiliki rencana lagi. Begitupun dengan Kawaki yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sama halnya dengan Sarada yang masih kehilangan kesadarannya. Apalagi Konohamaru, yang hanya bisa memegangi Sarada saja. Sementara Himawari sedang menjaga Sarada dan Konohamaru, mengantisipasi ada mamushi yang datang menyerang. Kembali ke Koji. Koji berkata kepada Inojin, seharusnya dalam pertarungan melawan mamushi kali ini, banyak korban yang jatuh dari pihak Konoha. Dari pengalaman itu, kau mengembangkan Shindenjin no Jutsu. Dengan kata lain, begitu saat ini kau bertarung melawan mamushi menggunakan jutsu ini, wajar kalau apa yang terjadi tidak sama dengan masa depan manapun yang pernah aku lihat. Mamushi yang kita lawan, tidakkah kau merasa bahwa mereka itu lemah? Dia tidak membahayakan nyawa Eida maupun Himawari. Bisa kusimpulkan bahwa perubahan ini adalah hasil yang tidak mungkin bisa dicapai tanpa jutsu barumu. Inojin berkata, iya benar, tapi bagaimana dengan situasi sekarang ini? Bagaimanapun juga, situasi ini sangat gawat kan? Apa kita masih punya kesempatan menang? Apa gunanya punya jutsu baru dalam situasi seperti ini? Sebelum Inojin melanjutkan ucapannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berkata, jutsu baru ya? Kemudian beralih ke Amado yang sedang menganalisa kesadaran mamushi. Dia berkata di dalam hatinya, ada beberapa kemungkinan. Mungkin informasi yang ditangkap dari penglihatan maupun pendengaran milik masing-masing dari mereka langsung terbagi ke semua mamushi. Atau selain kesadaran individual yang dimiliki masing-masing mamushi, mungkin ada kesadaran lain. Satu kesadaran bersama yang menyatukan mereka semua. Kembali lagi ke Koji. Dia berkata, masa depan memang sudah berubah secara drastis. Tapi keuntungan terbesar yang bisa didapatkan dari Jippo tidak lain dan tidak bukan adalah informasi. Walaupun proses yang dilalui hingga sampai titik ini berbeda, aku pernah menyaksikan situasi yang serupa dengan situasi saat ini di masa depan yang berbeda, dan ada solusi yang bisa diambil ketika kemampuan akal mamushi menurun seperti yang sedang kita alami saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah aku perlu memberitahumu opsi yang kita punya itu? Tapi dari ekspresimu itu, sepertinya tidak perlu ya. Kemudian Inojin menjawab, tidak ada cara lain, dan sekarang aku sudah siap untuk melakukannya. Koji meresponnya dengan berkata, bagus, karena di masa depan yang manapun, kaulah yang mengusulkan ide ini. Ayo kita hancurkan masa depan yang menyedihkan dengan idemu itu. Kembali ke medan pertempuran. Saat itu Daimon menghempaskan para mamushi hingga terpental. Lalu dia dan Eida pergi menjauh dari mereka. Daimon menoleh ke belakang sambil berkata, banyak sekali. Kalau kuhajar satu persatu, bisa-bisa kita akan tertimpa mayat mereka. Kita harus menjauh dulu. Sayangnya saat itu para mamushi pun mengejar mereka berdua dengan kecepatan tinggi. Melihat itu Eida berkata, tidak bisa. Mereka lebih cepat dari aku. Daimon berkata, kakak tetap terbang saja, biar aku yang menjatuhkan mereka. Tapi setelah itu Boruto muncul dan menebas para mamushi yang mengejar mereka berdua. Boruto berteriak, biar ku bantu, kalian jangan berhenti. Eida berkata, Boruto. Sedangkan Daemon berkata, terima kasih. Sementara itu Shikamaru terlihat masih berpikir untuk menemukan cara mengatasi mamushi. Dia berkata kepada dirinya sendiri, sial, ayo berpikir, pasti ada cara yang bisa kita lakukan. Tapi kemudian proyeksi dari Shindenjin no Jutsu yang terlihat di layar komputer Shikamaru tiba-tiba menghilang, dan transmisinya pun seketika terputus. Shikamaru berkata, Shindenjin no Jutsunya, oi Inojin, ada apa Inojin? Sumire pun terlihat khawatir. Dia berkata, sambungannya terputus. Ada apa ini? Beralih ke medan pertempuran. Di sana terlihat satu katak Kashin Koji sedang mengamati para mamushi. Katak itu ternyata berada di tengah-tengah segel lingkaran. Sementara itu di markas, Inojin sedang menyentuh punggung katak lainnya yang ada di tengah-tengah segel lingkaran juga. Yang artinya saat itu Inojin akan diteleportasi menuju medan pertempuran. Koji berkata, semoga beruntung. Inojin berkata, ya. Setelah itu Koji mengaktifkan Gyaku Kuchiyose no Jutsu atau Kuchiyose no Jutsu terbalik. Seketika
Seketika, Inojin pun tiba di medan pertempuran tidak jauh dari tempat Himawari. Inojin langsung berlari ke arah Himawari sambil berteriak, "Himawari, maaf, nanti tolong bantu aku ya." Setelah melewati Himawari, Inojin menuju Shikadai dan langsung berteriak, "Shikadai, tolong tahan gerakan mereka. Hanya satu ekor pun tidak apa-apa." Tanpa bertanya, Shikadai langsung melakukan apa yang Inojin minta. Dia menggunakan Kageshibari no Jutsu untuk menghentikan satu mamushi terdekat. Setelah itu, Inojin menggunakan Shintenshin no Jutsu kepada mamushi yang tidak bergerak itu. Kesadaran Inojin pun mulai berpindah ke mamushi itu. Sementara tubuh Inojin yang kehilangan kesadarannya mulai ambruk di hadapan mamushi itu. Tidak lama dari itu, Inojin dalam tubuh mamushi memberikan instruksi kepada semua mamushi. Dan seketika, mamushi yang sedang mengejar Eida langsung berhenti tiba-tiba dan kini hanya melayang di udara. Daimon yang melihatnya pun keheranan. Begitupun dengan Boruto. Saat itu tidak hanya mamushi yang sedang terbang mengejar Eida, tapi semua mamushi yang di darat pun tiba-tiba berhenti. Chocho kebingungan dengan hal itu. Dia berkata, "Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mereka jadi seperti itu?" Shikadai berkata, "Ini efek Shintenshin no Jutsu milik Inojin. Seharusnya dia mengambil alih satu ekor, tapi entah kenapa semuanya berhenti bergerak." Kawaki yang melihatnya berkata, "Kenapa lagi mereka?" Sementara Amado yang melihat itu melalui penglihatan Kawaki seperti menemukan jawaban dari asumsi dia sebelumnya. Amado berkata, "Ternyata memang seperti itu ya. Kemungkinan yang diambil alih oleh Inojin bukan hanya sekedar satu individu." Sumire berkata, "Kesadaran bersama yang mengontrol semua kawanan ya?" Amado berkata lagi, "Ternyata memang ada satu kesadaran tunggal yang memimpin seluruh mamushi. Itulah yang dia ambil." Dengan kata lain, sekarang ini semua mamushi berada di bawah kendali Inojin. Sementara itu, Himawari sudah menjaga tubuh Inojin yang kesadarannya sedang ada di tubuh mamushi. Inojin sendiri saat itu sedang memberikan instruksi atau menggerakkan mulut semua mamushi untuk mengatakan sesuatu. Lalu Inojin mengingat ucapan Koji sebelum perang dimulai, di mana Koji meminta semuanya memastikan untuk menghancurkan kedua mata mamushi karena individu yang sudah kehilangan matanya tidak akan bisa membelah diri lagi. Setelah mengingat itu, semua mamushi yang dikendalikan Inojin berteriak kepada Daimon, "Daimon, akan kuhancurkan kedua matamu." Daimon yang mendengar itu hanya menatap ke arah mereka, tapi seketika niat menghancurkan mata itu terpental dan berbalik arah kepada mamushi yang saat itu langsung hancur kedua matanya. Karena proses itu begitu cepat, Inojin tidak sempat untuk melepaskan kesadarannya sehingga kedua mata Inojin pun ikut hancur. Himawari terlihat panik saat itu, tapi karena Inojin sebelumnya mengendalikan semua mamushi dan menggerakkan mereka semua untuk mengintimidasi Daimon, maka semua mamushi tanpa terkecuali matanya hancur serentak. Mereka pun kemudian ambruk semuanya. Semua orang yang melihat itu kebingungan. Chocho berkata, "Ini gila, apa yang sebenarnya terjadi?" Sementara itu, Himawari langsung menggunakan cakra Kyuubi-nya untuk menghentikan pendarahan mata Inojin. Tapi di sini tidak terlihat apakah bola matanya bisa disembuhkan oleh Himawari atau tidak. Tidak lama dari itu, para mamushi yang sudah kehilangan kedua matanya perlahan mulai hancur melebur. Serpihan-serpihan mamushi itu terbang melayang ke udara. Delta menatap ke arah Boruto sambil berkata, "Aku tidak begitu paham, tapi kita berhasil mengalahkannya kan?" Boruto sendiri saat itu sedang melayang di udara di tengah-tengah serpihan mamushi yang saat itu mulai membentuk Togedama. Kawaki yang melihat itu berkata, "Itu Togedama." Kemudian setelah terbentuk seutuhnya, Boruto mengambil Togedama itu. Lalu dia mendarat di tanah di dekat Kawaki. Kawaki langsung berkata, "Oi Boruto, Togedama itu mau kau apakan?" Boruto menjawab, "Sayang sekali kan kalau dibiarkan membusuk begitu saja." Kawaki keheranan mendengarnya. Dia meresponnya dengan berkata, "Membusuk katamu?" Sementara itu di markas Yubi, Bug masih terlihat terperangkap di dalam pohon. Walaupun mamushi sudah berhasil dikalahkan, tapi saat itu dari belakang pohon Bug ada Sumeato yang muncul di sana. Dan dari dalam Sumeato itu muncul satu mata mencurigakan yang terlihat seperti mata Code. Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi atau versi ofisial dari Boruto to Blue Vortex chapter 33. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, Boruto berniat untuk mengembalikan Bug yang telah dijadikan pohon ke kondisi semula. Namun, mata yang mencurigakan menantinya di balik pohon itu. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に